Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi kita ini kan masih sehat, sayang ya. Jadi semua orang itu pasti punya hidayah. Karena kita dimanahkan Allah Subhanahu wa taala amanah untuk mendapat hidayah. Tentu amanah yang paling sentral itu akal. Sehingga orang-orang yang mendapat hidayah itu tentulah orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal itu pasti selalu memikirkan amanah-amanah Allah. Saya kasih contoh itu. Ketika ada panggilan azan itu. Allahu Akbar ya Allah. Kupingnya masih bisa mendengar, itu salah satu sedang mendapat hidayah. Tapi ada juga orang yang memang sudah ditakdirkan Allah memang orang baik. Ada orang yang tuli itu ke masjid nggak harus dengar itu. Tentu yang paling goblok itu kita ini yang sudah mendengar itu tetapi tidak mau memenuhi panggilan Allah, tidak mau menjemput hidayah. Ya, ini kan obrolan kajian keluarga ya beda dengan kajian luar. Kenapa? Karena akalnya yang salah. Jadi semua orang pasti mudah-mudahan dapat hidayah, dan yang belum dapat hidayah dan kita ini dapat hidayah semuanya. Itu anak-anak kita dapat hidayah. Ya mudah-mudahan hidup ini mudah. Karena semua dalam genggaman Allah. Karena orang yang paling beriman, ini saya tekankan, ketika orang sudah pada makom memahami la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Loh, kalau cuma nyebutin ya anak bisa, orang miskin bisa, orang kaya bisa, yang sekolah bisa, yang nggak sekolah bisa. Tapi memahami dari perkataan la haula wala quwata illa billahil azim itu jelas orang-orang yang hanya berpikir saja yang baik. Orang yang berpikir itu orang yang merasa dirinya hamba di hadapan Allah, lemah, sehingga la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya, semua atas pertolongan Allah. Kalau hari ini kan kena banyak keributan di dalam rumah tangga macam-macam, karena yang bisa menolong itu uang. Tapi ada pula orang punya uang banyak ribut. Bercerai ada juga. Macam-macam, selingkuh ya banyak. Karena tadi kita harus perkara ya syariat ya, kita harus sadar bahwa kita perlu uang, butuh uang ya, untuk menyekolahkan anak, untuk makan. Tapi logika kita jangan seperti itu. Sehingga amanah-amanah itu bahwa kita gantungkan semua kepada Allah. Seorang hamba harus merasa la haula wala quwata illa billah, sehingga makin jazam di hati. Dikasih Allah Ta'ala sulit, ya Allah yang nyusahin. Dihinakan orang biasa saja. Karena takutnya orang-orang yang seperti ini dihinakan Allah. Itu yang takutnya orang-orang seperti ini. Sehingga kayak manusia tuh nggak ngepek ya. Slow-slow aja. Jadi semua orang Allah dapat hidayah. Jadi mengingatkan dalam keluarga itu hidayah. Ya, tapi nggak semua juga harus, semua yang kita nasihati, semua yang kita sampaikan, yang kita mau itu akan berjalan dengan sesuai rencana itu enggak. Ya kita harus punya kesabaran juga. Ya, jadi hidayah ya gitu harus dijemput. Nah, yang menjemput hidayah ya berbanyak macam cara. Metodenya terserah apa saja. Tapi saya tentu secara garis ilmu hanya menyampaikan saja bahwa cara mendapatkan hidayah itu talabul ilmi, belajar. Fa'lam, kata Allah. Belajar. Ketahuilah. Tentu kan takluknya pada logika. Pada akal. Karena dikatakan tahu itu pasti manahnya di akal. Tahu namanya. 5 tambah 5, 10. Tahu. Maka orang yang tahu, orang yang kenal Allah, itu orang yang beriman. Yang paling beriman itu Rasulullah SAW. Paling tahu dan paling kenal Allah. Dan orang yang tahu, yang paling kenal Allah mendapat hidayah, itu akan bahagia hidupnya. Wallahu bisawab. Jadi sudah santai-santai saja ya. Kita tidak boleh lah. Bisa saja penjual somai itu dapat hidayah, bisa saja. Ya. Bisa saja orang yang konglomerat itu nggak beriman, ada juga. Ya sudah, syukuri saja, nikmati saja hidup ini. Ya kita ini kan bangga-banggaan aja sebenarnya.
Yang punya Pajero ya masuk ke dapur juga ya tetap sepiring nasi. Ya yang tukang ronsok ya tetap sepiring nasi. Sama-sama menyadari, memahami bahwa semua itu nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Mudah-mudahan kita akal kita baik gitu. Selalu berpikir baik saja lah ya. Jadi orang yang mendapat hidayah itu yang paling cepat itu orang-orang yang akalnya jadi baik. Karena teks hadisnya gitu. Tapi nanti tanya juga gitu ya. May yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid din. Orang-orang yang dikehendaki Allah menjadi baik, tanda-tandanya kata Rasulullah, Allah pahamkan orang ini agama. Semakin paham orang ini agama, pasti semakin paham tujuannya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu bisabab, ya. Jadi, bisa saja orang Papua dapat hidayah, bisa saja orang Lampung dapat hidayah, bisa saja orang Jakarta disesatkan Allah. Jadi ya santai-santai sajalah ya. Hanya tadi beruntunglah kita jadi orang-orang yang beriman, kemudian jadi keluarga yang beriman, punya anak yang mudah-mudahan beriman. Paham ya, Sang ya? Ya. Mau tanya? Apa? Kenapa pamannya Rasulullah yang siapa Abdul Jahal ya? Abdul Jahal ya. Nah, itu pamannya Rasulullah kan? Kenapa dia sebagai paman Rasulullah tidak dapat hidayah? Padahal kan mudah banget sih kalau Allah mau kasih hidayah, membolak-balikan hati dia, hati umatnya. Iya. Nah, itu kenapa? Oh, jadi mengapa Abu Jahal Abu Jahal paman Nabi tidak mendapat hidayah? Iya. Ini seolah-olah kita berpikir bahwa Allah itu nggak adil. Iya, orang paman Nabi kok. Iya, paman Nabi. Oh, ini sulit, repot. Ya, mudah-mudahan ya, karena perkara iman itu harus dibahas ya. Tapi logika gini, kita harus ikut logikanya para ulama. Tidak boleh dengan logika. Sekalipun kita seorang guru yang sayang, mami itu ditakdirkan Allah SWT menjadi seorang guru itu ya. Ya, perkara pembicaraan dosen itu harus kita terima, satu kebaikan saja. Tapi begini logika Islamnya. Karena tadi kita berbicara tentang hidayah. Kok paman Nabi bisa kafir? Seolah-olah Allah nggak adil. Itu justru harusnya kita berpikir bahwa yang paling mendapat hidayah itu namanya pamannya Nabi. Gitu cara mikirnya. Saking adilnya Allah. Gitu ya. Tapi tadi beriman itu hanya orang-orang yang berpikir atas kehendak Allah. Maka dimanahkan tadi. Nah, sekarang saya memposisikan diri saya, contoh ya, ini contoh saja biar kita mudah paham. Saya memposisikan diri saya orang yang awalnya tidak beriman kepada Allah. Kemudian atas izin Allah, keponaan atau anak saya dijadikan nabi. Dijadikan nabi. Ya tentu yang setiap hari yang saya kenal dari kecil orangnya baik, itu kan harus saya ikuti. Nah, sementara Abu Jahal itu punya keponakan yang namanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita yang hidup di zaman ini yang bukan ponakan Nabi, bukan paman Nabi, tapi beriman. Lalu ketika akal kita berpikir seperti itu pasti keliru karena pamannya Nabi loh. Yang jadi Nabi itu keponakannya, itu hidayahnya besar nggak? Tapi kan masalahnya tadi karena orang yang paling dibenci Allah itu orang yang keras hati ya. Nah perkara yang lain-lain ya nggak harus kita bahas bahwa sebetulnya Abu Jahal itu secara logika ilmu tauhidnya, secara logikanya ulama, mantik gitu ya, berpikir kita harus seperti itu. Bukti kemahasayangan Allah. Keponakannya memang ditakdirkan Allah jadi nabi, kok tambah nggak beriman. Lalu kita memikir bahwa Allah tuh nggak memberi hidayah, nggak baik sama Rasulullah. Itu keliru. Kamu yang tidak pada posisi anak menjadi nabi, tidak ponakan jadi nabi, tapi kamu beriman sama Allah. Kenapa? Karena kamu tadi termasuk orang-orang yang menggunakan logika yang baik atas perintah Allah dan orang-orang yang tidak keras hati. Ya, jadi saya tekankan lagi bahwa Allah Ta'ala zat yang maha adil, Allah Ta'ala zat yang maha kuasa, Allah Ta'ala zat yang maha mengetahui.
Innahu alimun bizati sudur, dan aku tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, isi semua dada hamba aku, kata. Dan Allah memerintahkan mengutus 20 sekian puluh nabi, ribuan nabi. Yang kita imani 25 nabi dan rasul. Kitab-kitabnya diturunkan Allah. Tentu sebagai petunjuk bagi kita orang-orang beriman. Lalu masalahnya kita menjadi orang yang keras hati. Jadi kita harus pahamkan bahwa Abu Jahal itu sebenarnya tidak bisa sekali-kali kita ya memikirkan bahwa Allah tidak adil. Allah begitu adil dan sangat adil. Dan ini harus kita luruskan. Seharusnya Abu Jahal lebih beriman daripada kita, karena keponakannya sendiri loh yang jadi hidayah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Qur'an Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang paling baik. Seharusnya Abu Jahal tadi bangga anaknya menjadi teladan bagi seluruh manusia di muka bumi yang harus dia ikuti. Tetapi makin tidak beriman. Jadi wallah alam bisawab, jadi gitu ya. Allah itu Maha Adil. Nah, sekarang saya tanya kamu ya, seandainya kamu punya anak beriman yang diperintahkan Allah untuk mengajak kamu beriman, ya kita harus berarti itu tanda-tanda hidayah. Jadi Allah Maha Adil, wallah alam bisawab. Karena ini masalah iman ya. Cuman bahayanya masalah iman kalau kita kemudian menjawabnya masing-masing ya. Sekarang kan gampang-gampang orang, terserah Allah. Ya terserah Allah ya sudah ya. Pada makamnya baik-baik. Ya, usaha ya harus juga. Gitu ya. Makanya ngaji itu nggak usah kedalaman, kata guru-guru saya dulu. Ya. Ngaji itu dalam-dalam langsung rasa. Ya tentu kita harus paham dulu caranya, baru masuk ke rasa. Ya. Bikin bakso saja kalau nggak tahu caranya, rasanya nggak enak. Ya. Halawatul iman maksudnya nikmat itu. Kalau mau ngomong rasa, nah, banyak orang kan gitu. Ngajinya, ya banyak-banyak belajar lah. Ya, nah, wallahualam bisawab. Tapi saya pastikan karena kamu bertanya gitu, saya logikanya bahwa Abu Jahal itu mendapat hidayah dari Allah, keponakannya ditakdirkan Allah menjadi nabi dan pengikut semua manusia. Kalau kita ingin selamat, gitu. Jadi lalu apa yang kemudian membuat kita berpikir Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil kepada Abu Jahal? Nah, tetapi hanya orang-orang yang keras hati, sungguhlah mereka, kata Allah, mereka tidak akan pernah beriman kepadaku. Ya sudah, ya jadi gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cocok nggak? Puas? Sudah ya. Maka bertanya itu ya. Allah tuh takdirkan saya itu jadi suami kamu tuh karena tadi. Kalau kamu nanya sama orang kan repot. Repot ya. Jadi Allah lebih sawab ya. Jadi mudah-mudahan kita baik-baik saja lah. Jadi gantungkan semua ini kepada Allah.